terlihat Huyai bin Akhtab, pemimpin dari suku Nadir atau Bani Nadir, dan salah satu pemuka yang berada di Yasrib, Madinah, sekaligus penegak hukum syariat dan juga yang lebih mengetahui tentang isi Alkitab, berdebat terkait agama Rasulullah dan para sahabatnya. Huyai bin Akhtab tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak ingin menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabatnya dari Mekah. Melihat kerasnya hati Huyai bin Akhtab tersebut, pemuka itu langsung meninggalkannya. Di sisi lain, di Madinah terdengar suara azan berkumandang oleh seseorang. Ia adalah Bilal bin Rabah. Mendengar lafaz azan itu dikumandangkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Para penduduk Madinah dan juga Umar langsung menghampirinya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab merapat dan berdiskusi dengan Abu Bakar yang tiba terlebih dahulu di sana. Umar pun berkata kepada Abu Bakar, sungguh azan yang dikumandangkan Bilal bin Rabah ini sama persis dengan apa yang saya impikan. Lalu Abu Bakar pun menjawab, sama juga seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid al-Ansari. Dan Rasulullah pun bersabda, sungguh lafaz ini sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Umar pun merasa lega karena bisa terhindar dari segala perdebatan yang tidak mereka inginkan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar untuk mengabarkan kepada penduduk Madinah terkait kabar barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam. Barang dagangan itu adalah milik penduduk Madinah, mana sebelumnya dirampas paksa oleh penduduk Mekah, sehingga hari ini ditakdirkanlah kepada penduduk Madinah harta itu yang dibawa oleh Abu Sufyan menjadi milik penduduk Madinah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu digantikan dengan yang lebih baik. Namun berbeda kabar yang sampai ke telinga para tokoh-tokoh kafir Quraisy di Mekah. Seseorang yang membawa kabar tersebut menyampaikan bahwa ia melihat pasukan Muslim merampas secara paksa harta bawaan yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang mana kejadiannya tidak seperti itu. Semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun apa yang terjadi? Mendengar hal itu, para tokoh kafir Quraisy di Mekah tidak tinggal diam. Mereka bersiap-siap dan bahkan membawa senjata yang berujung pada peperangan. Mendengar kegaduhan oleh penduduk Mekah, Abdullah dan Abu Jandal bertanya-tanya apa yang terjadi dengan penduduk Mekah. Lalu lewatlah sang ayah, yaitu Suhail bin Amr. Mereka bertanya, apakah yang terjadi, wahai ayah? Ayahnya pun menjawab, sahabatmu mencoba merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Setelah menyampaikan itu, sang ayah pun meninggalkan mereka untuk mempersiapkan diri. Lanjut di kediaman Abu Hakam bin Hisham atau Abu Jahal, sambil mempersiapkan diri, datanglah Khalid bin Walid untuk menunjukkan kesiapannya mengikuti perang. Namun Abu Jahal tidak mengizinkannya untuk pergi, tapi memintanya untuk berjaga-jaga saat mereka meninggalkan Mekah. Khalid pun mengiyakan. Lalu berlanjut lagi di kediaman Suhail bin Amr untuk menyampaikan kepada anaknya bahwa ayahnya telah mengutus seseorang untuk menjaga mereka saat ayahnya meninggalkan Mekah. Lalu apa yang terjadi? Abdullah, sang kakak dari Abu Jandal, mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin bergabung bersama ayahnya di pasukan kafir Quraisy. Namun semua itu hanyalah akal-akalan dari Abdullah bin Suhail agar ia terlepas dari belenggu rantai dari ayahnya dan juga dia bisa bergabung bersama pasukan muslimin nantinya. Niat itu tidak diketahui oleh ayahnya. Mendengar Abdullah yang ingin bergabung dengan ayahnya dalam peperangan, ayahnya pun merasa gembira dan langsung melepaskan belenggu rantai yang ada di kaki anaknya Abdullah. Abu Jandal pun tetap berkeras tak ingin ikut dengan ayahnya. Kemudian berlanjut, setelah bersiap-siap, mereka pun para pasukan kafir Quraisy meninggalkan Mekah. Di tengah perjalanan, datanglah seseorang dari kafilah Abu Sufyan. Ia menyampaikan bahwa
Abu Sufyan sama kafilahnya sekarang ini sudah aman. Yang dilakukan oleh kafir Quraisy sekarang itu hanyalah memberikan mereka selamat dan menjemput mereka. Namun Abu Hakam tetap berpegang teguh untuk melakukan peperangan melawan pasukan Rasulullah SAW. Perjalanan itu pun dilanjutkan hingga ke lembah Badar. Ditemui oleh mereka pasukan kafir Quraisy, pasukan Muslim telah sampai terlebih dahulu di lembah Badar, dekat dengan sumur yang bernama Badar. Melihat hal itu, mereka, para kafir Quraisy, mengutus salah satu dari pasukan mereka untuk mengintai pasukan Rasulullah. Diutuslah dalam hal ini Umar bin Wahab. Berlanjut terkait niat Abdullah, sang anak dari Suhail bin Amr. Melihat tak ada satupun yang mengawasi, Abdullah pun langsung mengambil kudanya dan bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW. Setelah beranjak, tak lama kemudian sang anak dari Abu Hakam bin Hisham, yaitu Ikrimah, melihat hal itu dan melaporkan kepada para petinggi Quraisy, itu ayahnya, dan para pemuka-pemuka lain, termasuk sang ayah dari Abdullah, yaitu Suhail bin Amr. Mereka pun saling menyalahkan terkait hal itu. Karena tak ingin disalahkan terus-menerus, Suhail bin Amr pun langsung meninggalkan para pemuka-pemuka yang ada di situ. Dan akhirnya sampailah Abdullah dengan selamat di pasukan muslimin. Sahabat-sahabat pun merasa bersyukur dengan keselamatan Abdullah. Namun terbesit dalam pikiran Umar bertanya tentang kondisi Abu Jandal. Abdullah pun bercerita tentang adiknya yang tak mau ikut ke dalam peperangan ini. Kemudian lanjut kepada pengintaian. Umar bin Wahab pun melaporkan seberapa banyak pasukan kaum muslimin. Namun ia juga melihat keteguhan dari pasukan muslimin dalam perang ini. Sekali lagi, Abu Jahal pun tak menerima apa yang disampaikan oleh teman-temannya, sehingga perang pun tetap terjadi. Perangan ini berlangsung 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, atau kita kenal dengan 2 Hijriyah. Adapun perang Badar ini bertepatan pada 17 Ramadan 2 Hijriyah. Dan juga tercatat bahwa perang ini adalah perang pertama yang terbesar antara pasukan muslimin dan juga kafir Quraisy. Terlihat dari kedua pasukan bersiap-siap untuk melangsungkan peperangan. Namun sebelum dimulainya peperangan, tercipta suatu duel antara 3 pasukan kafir Quraisy dan 3 pasukan muslimin. Dari pasukan kafir Quraisy yang melaksanakan duel adalah ayah dari Abu Huzaifah, yaitu Utbah bin Rabi'ah, dan juga paman dan saudara dari Abu Huzaifah. Sedangkan dari pasukan muslimin yang melakukan duel ialah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Duel pun berlangsung dengan sengit. Duel ini berujung pada kemenangan pasukan muslimin. Setelah duel itu, perang pun dimulai. Terjadi persaingan ketat saat peperangan. Saling pertukaran nyawa antara pasukan muslimin dan juga pasukan kafir Quraisy. Dalam perang Badar ini, ada beberapa pemuka-pemuka kafir Quraisy yang wafat dalam perang Badar ini. Mereka adalah Abu Hakam bin Hisham selaku pemimpin dari kaum kafir Quraisy. Ia awalnya dilukai oleh Muaz bin Amr, seorang pemuda Ansor dari Madinah. Lalu dilanjutkan dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, seseorang yang benci akan keberadaan Abu Hakam bin Hisham atau Abu Jahal, yang mana Abdullah bin Mas'ud juga termasuk orang yang selalu dilukai oleh Abu Jahal. Dan salah seorangnya lagi ialah Umayyah bin Khalaf. Yang membunuh beliau adalah mantan budaknya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Bilal bin Rabah. Melihat para pemuka kafir Quraisy itu banyak yang terbunuh dalam perang ini, akhirnya pasukan kafir Quraisy memutuskan untuk mundur. Dan juga dalam perang ini terdapat beberapa tawanan yang ditahan oleh pasukan muslimin.
Di antaranya mereka ialah Walid bin Walid, adik dari Khalid bin Walid, dan juga ayah dari Abdullah dan Abu Jandal, yaitu Suhail bin Amr.